Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para jamaah sekalian, setelah kita mengetahui bahwa sesungguhnya hidup di dunia ini kita harus terus berjuang untuk mendapatkan taufik, petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan suatu akhir kehidupan yang baik? Ada beberapa cara, dan ini sudah disebutkan oleh para ulama kita. Dan dalam waktu yang sempit ini insyaallah saya akan berikan 2 atau 3 saja. Yang pertama adalah kalau kita mau istiqomah, kalau kita ingin agar kita senantiasa mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Azza wa Jal, maka belajar dari kasus yang ada yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa kita harus bisa memilah dan memilih teman. Pilihlah teman-teman yang baik dalam kehidupan kita, karena sesungguhnya kita akan bersama dengan teman kita. Al-mar'u ma'a man yukhalil. Orang itu akan bersama dengan teman-temannya. Maka seseorang juga akan cenderung untuk berkumpul dengan orang yang semisal dengan dia. Al-arwahu junudun mujannadah. Ruh kita itu diibaratkan sebagaimana pasukan yang berbaris. Pasukan yang berbaris itu akan berbaris sesuai dengan batalionnya, sesuai dengan kesatuannya. Baret merah dengan baret merah, baret hijau dengan baret hijau. Sebagaimana burung pipit akan terbang dengan burung pipit, burung gagak akan bergaul dengan burung gagak. Sama juga dengan manusia, orang yang baik akan bergaul dengan orang-orang yang baik. Orang yang buruk akan lebih nyaman bergaul dengan orang-orang yang buruk. Jadi teman akan saling menguatkan satu sama lain. Teman kita adalah orang yang mengingatkan kita ketika kita salah. Rasulullah SAW pernah menyebutkan kepada kita, unsur akhaka zaliman au madlumah. Tolonglah saudaramu, baik dia dalam keadaan terzalimi atau dalam keadaan mendolimi orang lain. Jadi teman yang baik adalah orang yang akan menolong kita, mengingatkan kita ketika salah. Ketika kita lama nggak kelihatan di masjid, teman yang baik akan mencari kita. Ini teman kita kemana ini yang biasa ke masjid? Teman kita yang biasa duduk bareng sama kita di majelis ilmu, tahu-tahu teman kita nggak lihat diri kita, terus kemudian kita dicari sama dia. Ini teman yang baik kayak gitu. Jadi kalau kita mau istiqomah, kalau kita sudah punya teman yang baik, pegang erat-erat dia. Bersabarlah ketika kita bergaul dengan teman kita yang baik. Yakinlah teman kita nggak ada yang sempurna, nggak ada gading yang tidak retak. Mungkin kita punya teman yang baik, teman yang saleh, tapi dia punya kekurangan, ya wajar. Karena nggak ada sesuatu yang sempurna. Mungkin kita merasa dia memang baik sih orangnya, dia orangnya saleh. Kalau saya mau ngaji nggak ada kendaraan, dia nyamper saya. Kalau saya lupa, dia ngingetin. Kalau ada jadwal pengajian, dia yang broadcastin. Tapi satu kurangannya, dia itu pelit gitu, bakhil gitu ya. Maka apapun yang terjadi pada teman kita, maafkanlah. Karena gak ada teman yang sempurna gitu aja. Kalau kita punya teman yang baik, yang soleh, sudah kita bergaul sama dia sebaik mungkin dan bersabar. Karena terkadang kadang-kadang teman kita itu yang membuat hati kita jadi sakit, membuat kita menjadi sedih. Dan itu sudah menjadi suatu sunnatullah. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan aku jadikan antara kalian dengan sebagian yang lain menjadi sumber masalah atas sebagiannya yang lain. Dan apakah kalian bersabar atas apa yang kalian hadapi? Jadi yang pertama, kalau kita sudah punya teman yang baik, tolong jaga baik-baik, rawat baik-baik. Ini teman yang akan membantu kita nanti.
Bukan saja membantu kita di dunia, tetapi membantu kita di akhirat nanti. Nanti kalau teman kita sudah masuk surga duluan, kemudian di surga nggak mendapatkan diri kita, maka mereka akan mengatakan, ya Rabb. Mereka akan mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, innahu kana yusalli ma'ana. Ya Allah, dulu dia salat bareng saya. Ya Allah, mana temanku yang dulu puasa bareng saya? Ya Allah, mana temanku yang dulu ngapalin Quran bareng saya? Ya Allah, mana temanku yang dulu duduk di sebelah saya pas pengajian? Dicari kita sama teman kita nanti di surga. Kalau nggak ketemu, maka teman itu akan mencari diri kita dan minta kepada Allah memberikan syafaatnya kepada kita agar kita diangkat oleh Allah ke dalam api neraka, dari api neraka. Jadi yang pertama teman. Sekali lagi, betapa banyak orang yang baik jadi buruk hanya karena teman. Betapa banyak orang yang jujur menjadi buruk hanya karena memiliki pembisik-pembisik yang buruk. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau istiqomah, dan ini adalah kuncinya, adalah kita senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Zat yang maha memberikan hidayah. Kita punya Tuhan yang punya nama Al-Hadi, yang maha memberikan petunjuk. Minta sama Allah. Kita punya anak-anak kita nakal, diomongin angel, sulit diomongi. Sebanyak apapun ilmu parenting yang pernah kita pelajari, gak akan ada manfaatnya kalau Allah belum kasih hidayah. Misalnya ada teman-teman yang jadi ustadz, ada teman-teman yang biasanya ngisi khutbah di mana-mana, biasa ngasih ceramah di mana-mana, tapi istri di rumah sulit diomongin. Maka mintalah petunjuk kepada Allah. Hanya Allah yang membolak-balikkan hati. Sepandai apapun kita, sepanjang apapun gelar kita, gak mungkin kita bisa berikan hidayah kepada orang yang kita inginkan kalau Allah belum berikan hidayah. Maka agar kita bisa istiqomah, minta hidayah sama Allah. Karena hanya Allah yang bisa kasih hidayah. Hidayah itu gak bisa dibeli. Sampai-sampai Allah turunkan satu ayat sebagai bentuk sentilan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakinnallah yahdi may yasha. Tetapi Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Minta hidayah sama Allah. Dalam sujud kita, dalam tasyahud akhir kita, dalam salat duha kita, dalam salat tahajud kita, minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim. Itu kita minta terus sama Allah, minta jalan petunjuk ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Sampai-sampai Nabi Muhammad yang sudah dijamin masuk surga, Nabi Muhammad yang sudah dijamin diampuni dosanya, Nabi Muhammad yang sudah dijamin diangkat derajatnya, itu senantiasa berdoa kepada Allah. Buktinya Anas bin Malik yang bekerja di rumah Rasulullah SAW pernah mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakthuru an yakul. Dulu Rasulullah banyak baca satu doa. Doa apa itu? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Bayangin, seorang nabi, seorang rasul dijamin masuk surga, doanya masih doa kayak gitu. Gimana sama kita? Kita itu nggak ada yang jamin masuk surga, nggak ada yang jamin dosa kita diampuni, nggak ada yang jamin derajat kita diangkat sama Allah Azza wa Jalla. Kok kita malas dalam berdoa? Mintalah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Sampai saat Anas bin Malik mendengar doa itu, maka Anas bin Malik mengatakan, ya Rasulullah, amantu bika wa bima ji'ta bihi. Wahai Rasulullah, aku beriman kepadamu dan aku beriman dengan apa yang engkau bawa. Fahal takhafu alayya, fahal takhafu alayna. Apakah engkau takut bahwa hati kami juga bisa berbolak-balik? Maka Rasulullah mengatakan, inna qulubal ibad, sesungguhnya hati manusia
baina isba'ini min asabi'illah, di antara dua jemari Allah, dan Allah akan yukallibuha kaifa yasha. Allah akan membolak-balikkan kapan Allah mau. Jadi teman-teman sekalian, para jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, apapun yang kita dapatkan, doa. Berdoa kepada Allah. Doa itu gratis, begitu mudah, tetapi efeknya begitu dahsyat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya anak sulit diomongin, doain aja. Bukan didoain yang enggak, doain yang benar. Kita selama ini punya anak nakal, saking kita sudah enggak sabarnya, kita sering mengatakan dasar anak nakal, dasar sulit diatur. Itu jadi doa tersendiri bagi dia. Jangan salahkan anak itu kalau dia semakin nakal, karena kita doanya dasar anak nakal. Doakan anak kita, doakan istri kita, doakan keluarga kita, doakan masyarakat kita, dan yang lebih penting adalah doakan para pemimpin kita. Walaupun kita rasanya kok nyesek ya, kok kita diginiin, kok kita digituin, dan sebagainya. Doakan pemimpin kita. Karena yang bisa merubah dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya rakyat jelata. Sampai para ulama mengatakan, "Lau inni a'lam", seandainya aku tahu, "anna li da'watun mustajabatun", bahwa aku punya doa yang mustajab, "la saraftuha lil imam", aku akan doakan pemimpin saya. Karena kalau pemimpinnya baik, maka insya Allah rakyatnya juga baik. Jangan kita pernah berharap bahwa kita akan memiliki pemimpin kayak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus ngaca. Dulu zaman Rasulullah, pemimpinnya Rasulullah, karena yang dipimpin sekelas Abu Bakar, sekelas Umar, sekelas Utsman, sekelas Ali. Lah zaman sekarang jangan pernah salahkan pemimpin kita, yang dipimpinnya aja kayak kita-kita ini. Enggak jelas seperti itu. Maka kuncinya adalah terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla mengijabah doa kita. Semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan iman kita, menjaga takwa kita. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam surga Firdausil A'la. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribuna ilaiha min qaulin wa amal. Ya Allah, aku minta kepadamu surga dan meminta amalan-amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Wa na'udzubika minan nar, dan aku meminta agar aku dijauhkan dari neraka. Wa ma yuqarribuna ilaiha min qaulin wa amal, dan dari segala amalan-amalan yang bisa membuat saya semakin dekat ke dalam neraka. Itu yang harus kita minta setiap hari. Minta masuk surga dan minta untuk dimudahkan mengamalkan amalan yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Minta dijauhkan dari neraka dan minta agar kita dijauhkan dari amalan-amalan yang membuat kita semakin jauh dari neraka. Atau doa lain yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW, Allahumma inna nas'aluka hubbak. Ya Allah, aku minta cintamu ya Allah. Wa hubba man yuhibbuk, dan cintanya orang-orang yang mencintaimu. Kalau kita doanya doa itu, maka Allah akan datangkan kepada kita orang yang cintanya sama Allah. Karena kita ketika punya teman yang baik itu nikmat yang besar. Maka termasuk doa yang saya minta kepada Allah ya adalah saya meminta kepada Allah agar Allah dekatkan kepada saya orang-orang yang baik saja. Orang-orang yang cinta kepada Allah, orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang membuat saya semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku meminta kepadamu cintamu ya Allah. Wa hubba man yuhibbuk,
dan cintanya orang-orang yang mencintaimu. Dicintai oleh para ulama, dicintai oleh orang-orang yang baik, dicintai oleh orang-orang yang saleh. Kemudian yang ketiga, wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik, dan anugerahkan kepada kami kecintaan kepada satu amalan yang amalan itu akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau pelajari doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dahsyat luar biasa. Doanya Rasulullah dahsyat banget. Enggak perlu kita mengarang indah doa-doa dan sebagainya. Apa yang dibawa oleh Rasulullah sudah sangat cukup. Jadi kalau kita mau merenungi doa Rasulullah, itu maknanya dahsyat, dan kalau kita amalkan juga efeknya luar biasa dalam kehidupan kita. Dari mana kita akan tahu doa-doa itu? Kita akan tahu doa-doa itu kalau kita memang rajin datang ke majelis taklim, majelis ilmu, diajarin doa, diajarin untuk beribadah kepada Allah dengan benar. Semoga para jamaah yang di sini menjadi orang-orang yang diberikan keistiqomahan untuk tetap duduk di majelis ilmu. Saya merasa bangga ketika ada adik-adik kecil di sini, walaupun mungkin adik-adik kecil ini ada yang satu dua sulit dikondisikan karena itu dunia mereka. Anak kecil kayak gitu. Semakin kecil anak, semakin sulit untuk dikondisikan untuk bisa konsentrasi duduk. Dan itu dunia mereka, wajar-wajar saja. Tetapi paling tidak ini sebuah secercah harapan baru. Bahwa mereka ketika mereka hidup dan mereka berkembang di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, semoga ini menjadi bekal terbaik bagi diri mereka untuk kemudian menjalani sisa kehidupan mereka. Mereka tumbuh berkembang di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka dari itu satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah, sab'atun yadilluhumullah fi dillihi yauma la dilla illa dillu. Ada satu golongan yang akan mendapatkan naungan Allah, di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Azza wa Jalla semata. Di antaranya adalah wasyabun, pemuda kayak anak kecil ini, nasya'a fi ta'atillah, yang dia tumbuh dan berkembang di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau ada yang kurang fokus, ya mohon dimaafkan. Bicara dengan nada yang lembut, bicara dengan nada yang penuh dengan kasih sayang. Karena dengan itu mereka merekam semua apa yang kita ucapkan. Dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga sebagaimana Allah mengumpulkan kita pada hari ini di tempat yang mulia ini, semoga Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita di masa yang akan datang dalam kondisi yang lebih baik lagi. Kalaupun kita nggak bisa ketemu lagi, semoga Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita di dalam surganya Allah Azza wa Jalla yang maha indah, surga Firdausil A'la. Wa sallallahu wasallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.